Jauh sebelum adanya Rally Dakar, Baja 1000 terlebih dahulu mengawali sesuatu yang gila dan candu terhadap dunia motorsport yang lahir di gurun Meksiko tahun 1967, tepatnya di Baja, California. Baja 1000 adalah salah satu balapan off-road paling ikonik di dunia, dikenal juga sebagai skor Baja 1000. Mungkin kalian sedikit bingung, California kok di Meksiko, bukannya di Amerika Serikat? Secara geografis, Baja merupakan negara bagian di Meksiko yang berupa kawasan semenanjung, dan dari situlah nama Baja 1000 diambil. Baja 1000 sangat identik dengan enduran dan seiring berkembangnya zaman menjadi semacam perpaduan antara Mad Max, Dakar Rally, dan Rainforest Challenge, di mana balapan itu mampu menarik perhatian ratusan pembalap legendaris dan pencari sensasi. Sejarah Baja 1000 dimulai pada tahun 1967 ketika dua sahabat, yaitu Ed Pearlman dan Don Francisco, mendirikan National Off-Road Racing Association atau NORRA untuk mengatur balapan off-road di Amerika Serikat. Dan mereka memutuskan untuk menciptakan sebuah balapan yang menantang dan unik di Baja, California. Dari ide yang optimis tersebut, akhirnya pada tanggal 31 Maret 1967, balapan pertama Baja 1000 dimulai. Balapan pertama ini melibatkan 68 peserta yang memulai perjalanan dari Tijuana, Meksiko dan berakhir di La Paz. Dan rute balapan mengikuti jejak setapak, gurun, dan medan berat yang menguji daya tahan peserta dan kendaraan mereka. Dan balapan pertama tersebut dimenangkan oleh Vic Wilson dan Ted Mangels dengan mobil Volkswagen. Sedangkan ada beberapa kategori yang dimenangkan oleh tim lainnya. Sejak itu, Baja 1000 terus berkembang dan menjadi salah satu acara paling terkenal dalam balapan off-road. Setiap tahun, ribuan penonton dan peserta dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan dan berpartisipasi dalam balapan ini. Dan juga rute balapan sering berubah setiap tahunnya. Tetapi, Baja 1000 tetap menawarkan tantangan yang tak terlupakan bagi pembalapnya. Kemudian, Baja 1000 juga telah melihat berbagai jenis kendaraan ikut serta dalam balapan, termasuk mobil, truk, sepeda motor, ATV, dan UTV. Yang mana peserta harus menghadapi medan berbatu, tanah gurun, sungai, dan terkadang cuaca ekstrim. Selain itu, balapan ini juga melibatkan navigasi yang rumit, dengan peserta harus mengandalkan peta dan navigasi manual untuk menavigasi rute yang panjang dan berliku. Seiring berjalannya waktu, Baja 1000 telah menjadi platform untuk para pembalap dan produsen kendaraan untuk menguji dan memamerkan kemampuan dan inovasi mereka. Dan balapan ini telah menjadi ajang bagi pembalap terkenal dan tim terkemuka di dunia motorsport, termasuk pembalap dari NASCAR, Formula One, dan balapan off-road. Sejarah Baja 1000 terus berkembang seiring dengan teknologi dan popularitas olahraga off-road, dan balapan ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan menciptakan kisah-kisah heroik tentang keberanian, ketahanan, dan semangat kompetisi. Untuk saat ini, Baja 1000 telah menjadi salah satu simbol dari balapan off-road yang legendaris dan terus menjadi acara yang dinantikan setiap tahunnya. Dengan sejarahnya yang kaya dan tradisi yang kuat, Baja 1000 terus mempertahankan tempatnya sebagai salah satu balapan off-road paling bergengsi dan menantang di dunia. Dan balapan ini terus menarik perhatian dunia motorsport dan mempertahankan statusnya sebagai tujuan akhir bagi para pembalap yang ingin menguji keterampilan mereka dan menjajal batas-batas kecepatan dan daya tahan. Namun, selama beberapa dekade terakhir, Baja 1000 telah melihat evolusi yang signifikan dalam hal teknologi kendaraan, peraturan balapan, dan jumlah peserta. Seiring dengan perkembangan teknologi, mobil dan truk balap yang digunakan dalam Baja 1000 menjadi semakin canggih dan kuat, yang mana saat ini selain bersaing, tim dan produsen kendaraan menggunakan balapan ini sebagai platform untuk menguji dan mengembangkan inovasi teknologi baru yang kemudian dapat diterapkan dalam kendaraan produksi. Baja 1000 sebenarnya sudah cukup berubah drastis pada tahun 1973, ketika NORRA digantikan oleh SCORE International atau Southern California Off-Road Enterprise sebagai penyelenggara utama. Tapi SCORE International terus mengembangkan dan meningkatkan balapan ini dengan menyesuaikan rute, menambahkan kategori baru, dan memperbarui peraturan untuk menjaga keselamatan dan keadilan dalam balapan. Jadi saat ini Baja 1000 sudah jauh lebih aman dan lebih modern. Ada beberapa hal menarik mengenai Baja 1000 nih. Yang pertama mengenai skill. Event ini tampaknya tidak cocok bagi pembalap amatiran, karena selain menguji ketahanan, skill sangat dituntut tinggi mengingat medan yang disajikan cukup ekstrim. Pada awal dekade Baja 1000 dimulai, seorang stuntman profesional, tepatnya pengendara motor di industri film Amerika Serikat bernama James Sherwin Bud Atkins, dipercaya menjajal rute untuk pertama kalinya.
Dan kesempatan ini ia gunakan sekaligus untuk menguji dirt bike Honda keluaran terbaru saat itu yang mengambil start di Ensenada dan finish di La Paz selama 39 jam 48 menit. Sementara balapan di tahun 2016, peserta harus melewati 4 checkpoint dengan rute sejauh 800 mile atau 1368 km yang memadukan antara trek gurun dan jalan aspal. Rute ini mengitari pinggiran Samudra Pasifik sebelum menyeberang ke sisi lain di Semenanjung. Kemudian kembali ke utara menjajaki garis pantai Teluk, California sebelum kembali ke pedalaman melalui medan kasar Ojos Negros dan finish di Ensenada. Jadi untuk mengikuti Baja 1000, nyali aja nggak cukup karena memang butuh skill. Kemudian cuaca yang tidak menentu. Bagi orang awam, keindahan Baja California Peninsula yang memandikan sinar matahari adalah salah satu bucket list yang wajib dikunjungi. Tetapi bagi mereka pecandu adrenalin, melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tempat ini menawarkan realitas di mana kondisi cuaca dapat menjadi musuh selama balapan. Mulai dari kabut yang seakan sulit ditembus hingga hujan dan salju. Belum lagi pasir tebal yang berhamburan akibat dari spin roda, sepeda motor, dan mobil. Kemudian hal unik lainnya jalan raya tidak ditutup untuk kejuaraan ini. Persiapan adalah kunci untuk bertahan selama balapan, tetapi lain halnya di Baja 1000 karena persiapan tak menjamin segalanya. Karena ketika peserta mengalami tabrakan di jalan raya, lalu lintas terus berjalan dua arah. Dan uniknya, kondisi seperti ini sudah menjadi hal lazim terjadi di Baja 1000. Jadi pembalap biasanya akan bertemu dengan bis, sapi, kuda, dan penduduk lokal yang iseng mengikuti laju kendaraan peserta yang begitu kencang. Bahkan, terkadang mereka sengaja menggali lubang jebakan. Benar-benar liar banget. Sekilas, memang balapan ini sama dengan Rally Dakar. Namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya, seperti durasi balapan. Di balapan Baja 1000 adalah balapan yang terdiri dari satu tahap panjang yang biasanya mencapai ratusan mile atau lebih. Dan durasi balapan bisa mencapai beberapa hari tergantung pada kondisi dan jarak rute. Sedangkan Rally Dakar berlangsung selama beberapa minggu dengan tahapan harian. Dan setiap tahap memiliki jarak yang signifikan dan peserta biasanya melintasi ratusan hingga ribuan mile selama seluruh balapan. Kemudian ada juga di kategori kendaraannya. Baja 1000 melibatkan berbagai jenis kendaraan termasuk mobil, truk, sepeda motor, ATV, dan UTV. Dan setiap kategori memiliki peraturan dan spesifikasi teknis yang berbeda. Sedangkan Rally Dakar juga melibatkan mobil, truk, sepeda motor, dan quad bike. Namun dalam kategori mobil terdapat pembagian antara mobil 2-wheel drive dan 4-wheel drive serta kategori khusus untuk mobil listrik dan hybrid. Kemudian di navigasi juga ada perbedaan. Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, yang mana di Baja 1000 seringkali mengandalkan peta, panduan rute, dan navigasi manual. Jadi di kompetisi ini tidak ada peralatan navigasi modern seperti GPS yang diizinkan. Sedangkan di Rally Dakar menggabungkan navigasi tradisional dengan menggunakan GPS modern. Dan peserta diberikan roadbook atau buku petunjuk dan GPS untuk membantu mereka menavigasi rute yang rumit. Kemudian yang terakhir di lingkungan dan tantangannya. Baja 1000 menghadirkan tantangan medan yang beragam, termasuk gurun, medan berbatu, dan jalur pesisir yang terjal. Cuaca dan kondisi jalan berubah-ubah juga menjadi faktor yang mempengaruhi balapan. Sedangkan Rally Dakar menyajikan medan yang lebih beragam, seperti gurun pasir, pegunungan, daerah berbatu, dan padang rumput. Suhu ekstrim, navigasi yang sulit, dan jarak yang jauh menjadi tantangan utama dalam balapan ini. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut, baik Baja 1000 maupun Rally Dakar tetap merupakan ajang balap off-road yang menantang dan dihormati di dunia motorsport. Kedua balapan ini membutuhkan keterampilan mengemudi yang tinggi, daya tahan fisik, dan semangat kompetisi untuk dapat berhasil menyelesaikannya. Walaupun Baja 1000 tidak sepopuler Rally Dakar, namun pabrikan banyak juga yang ikut serta dalam acara ini, seperti Ford. Ford merupakan salah satu pabrikan yang memiliki keterlibatan yang kuat dalam Baja 1000. Dan merek ini telah menampilkan kendaraan seperti Ford F-150 Raptor dan Ford Bronco R dalam balapan ini. Selain Ford, kemudian ada Chevrolet. Chevrolet juga aktif dalam Baja 1000 dengan memasukkan kendaraan seperti Chevrolet Silverado dalam kompetisi ini. Merek ini memiliki sejarah yang kuat dalam balap off-road dan telah berhasil meraih kemenangan dalam beberapa edisi Baja 1000. Kemudian pasti ada Toyota. Toyota adalah pabrikan yang terkenal dengan kehadiran kuatnya dalam balap off-road. Mereka telah mengikuti Baja 1000 dengan kendaraan seperti Toyota Tacoma dan Toyota Tundra dan telah mencatat prestasi yang signifikan dalam balapan ini. Kemudian ada Honda. Honda juga telah ikut serta dalam Baja 1000 dengan sepeda motor off-road mereka. Merek ini telah memasukkan motor sport Honda CR-F 450X dalam kompetisi dan berhasil meraih kesuksesan dalam kategori sepeda motor.
Selain itu, ada juga Volkswagen. Volkswagen juga memiliki sejarah yang kuat dalam balapan off-road, terutama dengan kendaraan seperti Volkswagen Beetle. Merek ini telah berpartisipasi dalam Baja 1000 dengan kendaraan Volkswagen Beetle yang dimodifikasi secara khusus untuk balapan off-road. Ya itulah Baja 1000, balapan yang cukup ekstrim di dunia off-road. Tapi entah kenapa Baja 1000 pamornya itu seperti kurang keluar, tidak seperti Rally Dakar. Ya namun dibalik itu semua, Baja 1000 adalah salah satu motorsport yang layak untuk ditonton. Ya setidaknya nonton highlightnya ya. Bagaimana nih menurut kalian? Baja 1000 layak ditonton atau enggak nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.